Kembali di News on the Spot, pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali digelar. Terdakwa Jessica Kumala Wongso akan menjalani sidang yang ke-15 pada hari ini. Sudah ada reporter Julita Telaumbanua dan juru kamera Manai Sobirin langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Julita, siapa saja yang dihadirkan pada sidang kali ini, Julita? Ya, sidang dari terdakwa Jessica sudah dimulai tadi pada pukul 10 pagi dan saat ini sudah selesai, Rudi. Ada dua saksi yang telah memberikan keterangannya tadi dan keduanya merupakan dokter yang merupakan yang memeriksa korban Mirna, maksud saya, pada saat pertama kali tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo pada saat kejadian di Cafe Olivier, di mana dua dokter ini adalah Dokter Prima Yudo yang merupakan dokter yang berjaga di bagian emergensi dan juga ada Dokter Adianto yang juga membantu Dokter Prima untuk memeriksa korban Mirna pada saat kejadian dan keduanya ini merupakan dokter dari Abdi Waluyo. Rudi. Dari keterangan dua dokter itu, apakah ada satu pernyataan yang baru atau mungkin menarik dari sidang tadi? Ya Rudi, dari dokter yang pertama yaitu Dokter Prima yang ia diperiksa terlebih dahulu tadi mengatakan bahwa ketika korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang nafasnya dan juga detak jantungnya sudah tidak ada lagi, tidak ada tanda-tanda korban masih hidup begitu, namun sesuai dengan SOP maka harus tetap melakukan tindakan pertolongan di mana itu adalah RJP dan juga EKG, di mana salah satunya adalah untuk memacu jantung, di mana ia mengatakan meskipun sudah ada dugaan bahwa tidak ada lagi detak jantung namun harus tetap diberikan pertolongan. Dan kemudian tadi juga jaksa dan juga pihak pengacara mempertanyakan terkait dengan perbedaan keterangan dari Dokter Prima ini terkait dengan rekam medis, di mana rekam medis menunjukkan meninggalnya Mirna itu adalah 18.50, sementara Mirna pada saat tiba di rumah sakit itu adalah siang hari, sekitar pukul 13 hingga 14 siang, sehingga ada perbedaan yang cukup jauh. Namun dokter menyatakan bahwa rekam medis ini dibuat setelah dipastikan meskipun sudah ada dugaan tidak ada detak jantung dan juga nafas, namun harus tetap ditolong dan itu membutuhkan waktu pertolongannya sehingga rekam medis dikeluarkan setelah upaya-upaya pertolongan pertama itu dilakukan kepada korban. Dan juga dokter yang kedua menyampaikan bahwa hal yang juga senada yaitu ia menyatakan bahwa ia yang mengeluarkan ataupun memberikan keterangan untuk rekam medis yang akhirnya dikeluarkan secara resmi oleh pihak rumah sakit. Ia menyatakan bahwa tidak ada nafas, namun tetap rekam medis itu harus dikeluarkan sesuai dengan jam ketika upaya-upaya pertolongan telah dilakukan. Namun ada statement yang berbeda antara kedua dokter ini, di mana dokter pertama menyatakan bahwa meninggal sebelum tiba di rumah sakit, namun dokter kedua menyatakan bahwa korban meninggal di hadapan dokter. Selain itu juga Dokter Adianto ini juga sempat menawarkan kepada keluarga akan dilakukan CT scan brain dan juga otopsi, rekomendasi otopsi ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Keluarga menolak hal ini dan kemudian keluargalah yang justru meminta untuk dapat memeriksa cairan lambung dari Mirna. Dan sebelum hasilnya keluar, Dokter Adianto, dokter yang kedua ini memeriksa Hani ataupun teman dari Mirna yang pada saat itu juga mengantar dan tidak ditemukan ada hal-hal yang berbeda karena Hani ini juga sempat mencoba ataupun mencicipi kopi yang diminum oleh Mirna yang diduga mengandung sianida. Selain itu juga mereka menyebutkan bahwa terdakwa Jessica pada saat itu mengaku syok dan juga diminta untuk memeriksa karena ia memiliki riwayat asma. Begitu, Rudi. Baik, terima kasih Julita Telaumbanua dan juru kamera Manai Sobirin laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.